Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Nila Puspitasari, di mana channel ini berisi mengenai video pembahasan latihan soal P3K dan informasi atau berita mengenai P3K. Namun di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal P3K, khususnya kompetensi teknis guru PJOK. Nah, sebelumnya saya minta maaf nanti apabila ada gangguan suara-suara ya, karena ini seperti biasa saya rumahnya dekat dengan jalan raya ya gitu ya. Nah, kita langsung ke soal saja. Berikut gambar merupakan gambar senam. Aktivitas ini apabila ditinjau dari 3 aspek senam, manakah yang tepat menurut gambar di bawah ini? A. Akrobatik. B. Kalestenik. C. Tumbling. D. Swing. E. Spring. Kita harus tahu ya, di sini aspek senam ini ada 3. Yang bukan merupakan aspek senam itu swing dan spring. Jadi kemungkinan ada akrobatik, kalestenik, dan tumbling. Ini tumbling ya, maaf. Nah, kita lihat penjelasannya terlebih dahulu. Nah, aspek atau unsur senam menurut Mahendra dalam bukunya tahun 2001 itu ada 3. Yang pertama yaitu kalestenik, yang kedua tumbling, dan yang ketiga akrobatik. Untuk pengertiannya sendiri, kalau kalestenik itu artinya kegiatan atau latihan fisik untuk memelihara atau menjaga kebugaran jasmani, meningkatkan kelentukan, keterampilan, keluasan, serta memelihara teknik dasar dan keterampilan. Contohnya yaitu senam pagi dan senam wanita. Kalau yang kedua, tumbling merupakan gerakan yang cepat dan eksplosif dan merupakan gerakan yang pada umumnya dirangkai pada garis lurus. Contohnya yaitu kick, handspring, dan salto. Sedangkan akrobatik artinya yaitu keterampilan yang menonjolkan pada fleksibilitas gerak atau balancing, yaitu keseimbangan dan gerakannya agak lambat. Contohnya yaitu chest roll, walk over, dan back over, serta contohnya yang lainnya. Nah, dari gambar ini kan dia gini ya, terus gini, habis itu gerakannya seperti ini, terus seperti ini kayak balet ya. Itu termasuk contoh gambar dari aspek yaitu akrobatik. Dia itu keseimbangan, yaitu balancing dan juga fleksibilitas. Menurut saya seperti itu ya teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Yang ini ya, berarti yang ini, yang akrobatik ini. Next. Bu Nila adalah guru PJOK di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Rembang. Beliau bersama dengan rekan guru PJOK lainnya mempunyai program Jumat Sehat dengan melakukan olahraga senam pagi secara bersama. Program atau kegiatan yang dilakukan Bu Nila tersebut ditinjau dari unsur senam merupakan A. Akrobatik, B. Kalestenik, C. Tumbling, D. Swing, E. Spring. Nah, ini tadi bukan ya yang D dan E ya. Jadi antara A, B, dan C. Kalau A ini bukan, ini kayak balet ya. Ini kan contohnya senam pagi. Jadi jawaban yang benar yaitu yang B, kalestenik. Tadi udah saya jelaskan sebelumnya ya di awal, bisa diulang lagi videonya. Next. Bu Fatimah memberikan contoh gerakan senam handspring dan salto. Ditinjau dari gerakannya, senam tersebut merupakan unsur senam A. Akrobatik, B. Kalestenik, C. Tumbling, D. Swing, E. Spring. Ini jelas bukan. Nah, ini tadi contoh handspring dan salto itu termasuk tumbling. Jadi jawabannya yang C. Oke, next. Gerakan senam yang menonjolkan pada fleksibilitas dan balancing atau keseimbangan dan gerakannya agak lambat yaitu A. Akrobatik, B. Kalestenik, C. Tumbling, D. Swing, E. Spring. Nah, ini yang D sama E jelas bukan seperti tadi ya. Nah, ini kata kuncinya ada fleksibilitas, gerak, dan balancing atau keseimbangan. Jelas jawabannya yang A. Akrobatik. Kalau kalestenik ini kata kuncinya itu dia kelentukan,
kelincahan seperti itu. Kalau tumbling ini pada garis lurus kata kuncinya seperti itu. Next. Senam merupakan gabungan dari 3 aspek. Salah satunya adalah gerakan cedan dan eksplosif yang merupakan gerakan umum yang dirangkaikan pada satu garis lurus. Aspek yang dimaksud adalah A. Akrobatik, B. Calisthenics, C. Tumbling, D. Swing, E. Spring. Ini jelas bukan? Tadi ya kata kuncinya pada suatu garis lurus. Itu jawabannya yang C. Tumbling. Kalau akrobatik ini keseimbangan dan fleksibilitas, kalau ini kelincahan, kelentukan seperti itu ya. Next. Bu Anissa, untuk mencapai tujuan pembelajarannya, beliau menggunakan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan motorik peserta didik. Nah, pemberian materi yaitu mempraktekkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan sepak bola adalah salah satu materi yang diajarkan pada kelas A8, B9, C10, D11, E12. Ini mempraktekkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan sepak bola ini SMA ya. Nah, jawaban yang benar yaitu yang E. Kelas 12. Next. Pak Eksta, untuk mencapai tujuan pembelajarannya, beliau menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan motorik peserta didik. Dengan memberikan materi yaitu mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak spesifik seni bela diri, yang salah satu materi yang diajarkan pada peserta didik kelas A8, B9, C10, D11, E12. Nah, ini kata kuncinya yaitu gerak spesifik. Gerak spesifik ini diajarkan pada SMP. Jadi kemungkinan antara A dan juga B. Nah, di sini jawaban yang benar yaitu yang B, diajarkan pada kelas 9. Next. Pak Hermawan, untuk mencapai tujuan pembelajarannya, beliau menggunakan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan motorik peserta didik. Pemberian materi mempraktekkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, keseimbangan, dan koordinasi serta pengukuran hasilnya. Adalah salah satu materi yang diajarkan peserta didik pada kelas A7, B8, C9, D10, E11. Nah, ini masih juga kelas SMP ya. Juga masih diajarkan pada SMP, yaitu jawaban yang benar yaitu pada kelas 8. Next. Pak Burhan, untuk mencapai tujuan pembelajarannya, ia menggunakan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan motorik peserta didik. Pemberian materi mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola basket. Untuk menghasilkan gerakan yang baik, salah satu materi yang diajarkan pada kelas A7, B8, C9, D10, E11. Nah, ini kita harus cari kata kuncinya. Di sini kata kuncinya yaitu hasil analisis. Kalau menganalisis itu pasti jawabannya kalau analisis itu berarti materi SMA. Ya. Ini jelas bukan. Jadi antara D dan C. Kalau masih menganalisis gerakan itu masih kelas 10. Jadi jawaban yang benar yaitu yang D. Next. Bu Antik, untuk mencapai tujuan pembelajaran, beliau menggunakan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan motorik peserta didik. Pemberian materi mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola voli untuk menghasilkan gerakan peserta didik yang dirancang dengan rencana memperbaiki atau perbaikan. Nah, saat
adalah salah satu materi yang diajarkan pada peserta didik kelas A 8, B 9, C 10, D 11, E 12. Nah, ini tadi SMA ya. Kalau yang menganalisis ini berarti A bukan, B juga bukan, karena SMP. Jadi antara C, D, dan E. Kita ketahui kalau hanya menganalisis itu masuknya ke kelas 10 ya. Tapi kalau dia menganalisis dan melakukan perbaikan itu kelas 11. Kalau kelas 12 itu dia sudah merancang gitu ya. Jadi jawaban yang benar yaitu yang D. Karena apa? Dia menganalisis dan melakukan perbaikan. Beda kalau yang ini tadi hanya menganalisis aja. Jadi jawabannya kelas 10. Kalau yang ini dia kan menganalisis dan juga melakukan perbaikan. Jadi jawabannya yang kelas 11. Next. Pada tupoksinya, guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik. Pemberian materi memahami variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional diajarkan pada peserta didik kelas A3, B 4, C 5, D 6, E 7. Ini pembelajaran SD ya. KD-nya pada SD ini jelas yang E bukan. Nah, kita lihat antara A, B, C, dan D. Kata kuncinya kalau variasi dan kombinasi, jadi dua ya, variasi dan kombinasi itu masuknya yaitu kelas 6. Kalau variasi saja itu kelas 4. Ini variasi. Ini variasi, ini kombinasi. Kalau variasi dan kombinasi itu kelas 6. Jadi jawaban yang benar yaitu yang D, karena kata kuncinya yaitu variasi dan kombinasi. Next. Pada tupoksinya, guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan motorik peserta didik. Pemberian materi mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri yang diajarkan pada peserta didik kelas A2, B3, C4, D5, E7. Ini jelas bukan ya, karena ini masih ranah SD. Nah, kita harus cari kata kuncinya. Di sini variasi gerak dasar. Ya. Jadi untuk menjawab itu kita harus cari kata kuncinya. Di sini kan variasi gerak dasar. Nah, kita lihat ini lokomotor dan non lokomotor. Ini itu masuknya KD 3.4 dan 4.4. Tadi ini kan ada kata kunci variasi. Nah, dia itu kalau variasi itu masuknya tadi kelas berapa? Kelas 4. Kalau kombinasi kelas 5. Jadi jawabannya benar yaitu yang mana? Yang C. Kelas ini karo KD yang ini variasi gerak dasar lokomotor dan non lokomotor ini masuknya yang kelas 5. Kalau yang kelas 4 ini hanya lokomotor dan non lokomotor. Gitu ya. Beda KD. Next. Pada tupoksinya, guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan motorik peserta didik. Mempraktekkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional diajarkan pada peserta didik kelas A3, B4, C5, D6, E7. Ini jelas salah. Gini, kalau hanya lokomotor dan lokomotor itu masuknya kelas 4.
Tapi kalau variasi gerak dasar lokomotor dan lokomotor masuknya kelas 5. Nah, ini ada kata kunci manipulatif. Jadi lebih ada perkembangan, ada dikembangkannya. Jadi masuknya yaitu pada kelas 6. Jadi jawabannya kelas 6. Next. Pada tupoksinya, guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik mempraktekkan kombinasi berbagai pola gerak dominan yaitu bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Dalam aktivitas senam lantai diajarkan pada peserta didik kelas A 1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang benar yaitu diajarkan pada kelas 3C. Di mana di sini ini kata kuncinya yaitu kombinasi. Ini KD 3.6. Kalau kelas 2 ini variasi. Kalau ini yaitu pola gerak dominan. Gitu. Next. Pada tupoksinya, guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan motorik peserta didik. Mempraktikkan pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional diajarkan pada kelas. Nah, sudah saya jelaskan yang tadi ini ya. Kalau variasi itu masuknya kelas 2 dengan materi pola itu ya, gerak dominan ya, KD 3.6. Kalau kombinasi itu kelas 3, kalau variasi kelas 2, kalau hanya pola gerak dominan itu kelas 1. Nah, di sini kata kuncinya yaitu pola gerak dasar manipulatif. Jadi jawabannya yang kelas 1. Next. Guru mengadakan kompetensi antar peserta didik berupa pemanasan menuju garis finish dengan menggunakan 3 balok seukuran batu bata secara bergantian sebagai pijakan. Apa tujuan utama guru mengadakan permainan pembelajaran tersebut? A. Melatih keseimbangan dinamis peserta didik. B. Melatih koordinasi tangan dan kaki peserta didik. C. Melatih kecepatan tangan dan kaki mencapai garis akhir. D. Melatih keseimbangan tubuh saat di atas balok. E. Melatih kekuatan kaki menahan tubuh saat di atas balok. Jadi tujuan dari mengadakan permainan pembelajaran menuju garis finish dengan menggunakan 3 balok itu yang B. Melatih koordinasi tangan dan kaki peserta didik. Next. Penggunaan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan motorik peserta didik akan membantu guru mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkannya. Kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif diajarkan pada peserta didik kelas A 2, B 3, C 5, D 6, E 4. Tadi gerak dasar lokomotor dan manipulatif itu diajarkan pada kelas 3. Next. Guru menggunakan pedoman observasi berupa checklist, indikator untuk menilai gerakan melompat ke atas. Dengan gerakan menjawab benar mendapat nilai 1, salah mendapat nilai 0. Selanjutnya nilai setiap indikator ditotalkan untuk disimpulkan menjadi tingkat kualitas gerak. Manakah dari pilihan berikut yang ditotalkan untuk pilihan berikut yang paling tepat menunjukkan keunggulan dari memanfaatkan cara penilaian tersebut adalah A. Guru dapat mengetahui nilai keterampilan peserta didik secara objektif. B. Guru mendapatkan informasi kualitas gerak sebagai bahan feedback pembelajaran. C. Guru memiliki bahan penilaian kualitas mengenai kualitas gerak peserta didik. D. Guru menjalankan protokol penilaian proses yang baik dalam menilai gerak peserta didik.
Guru dapat menunjukkan bukti penilaian proses yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini ada nilai 1 dan 0 itu secara objektif. Jadi sudah jelas jawaban yang benar yaitu yang A. Guru dapat mengetahui nilai keterampilan peserta didik secara objektif. Next. Setidaknya dalam kurun waktu 1 semester, guru PJOKSD akan mengelola pembelajaran di setiap kelasnya. Terdapat guru yang sudah mengenal karakteristik calon peserta didiknya, ada pula yang belum memiliki data sama sekali, ada juga guru yang sangat menguasai materi yang harus disampaikannya, ada pula yang masih harus mempelajarinya dari awal, dan ada juga guru yang sudah memiliki metode dan strategi dalam menghadapi kelas. Mempertimbangkan variasi kondisi di atas, unsur-unsur apa saja yang harus dijadikan bahan untuk pertimbangan penetapan KKM? A. Kebijakan kepala sekolah, kemauan wali, dan program semester. B. Keputusan KKG wilayah, KKG sekolah, dan kemampuan guru. C. Ketersediaan sarpras, kemampuan guru, dan kebijakan kepala sekolah. D. Nilai rata-rata, usulan wali, dan kebijakan kepala sekolah. E. Kemampuan input siswa, daya dukung, dan tingkat kesulitan materi. Jadi ada 3 unsur dalam penetapan KKM. Yang pertama yaitu inteks atau kemampuan input siswa. Yang kedua yaitu daya dukung seperti sarpras, sarana prasarana gitu ya. Dan yang ketiga yaitu tingkat kesulitan materi atau kompleksitas. Jadi jawaban yang benar yaitu yang kemampuan input siswa atau inteks, daya dukung seperti sarana dan prasarana, terus sekolah yang sudah terakreditasi, jumlah pendidik dengan siswa, dan tingkat kesulitan materi atau kompleksitas. Next. Penggunaan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan motorik peserta didik akan membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif permainan bola kecil pada peserta didik diajarkan di kelas A2, C3, B3, C5, D6, E4. Jawaban yang benar yaitu yang C5. Kata kuncinya itu permainan bola kecil, yaitu kombinasi ya. Next. Kecepatan lari dalam permainan hijau hitam sangatlah penting. Dibutuhkan otot-otot yang dilatih secara teratur sehingga mengalami perkembangan otot semakin besar. Ditinjau dari mekanik istilah yang paling tepat menggambarkan otot semakin besar dan serabut otot bertambah tebal adalah A. Atrofi, B. Hipertrofi, C. Hipertensi, D. Ekstensi, E. Supernasi. Nah, di sini ini jelas bukan. Ini kata kuncinya itu semakin besar, berarti ada kata hiper. Ini hipertensi bukan ya, berarti jawabannya benar yaitu hipertrofi. Penjelasannya, kalau atrofi yaitu penurunan fungsi otot karena mengecil sehingga tidak dapat berkontraksi, sedangkan hipertrofi merupakan pertumbuhan dan perkembangan otot yang berlebihan sehingga diameter serabut otot itu membesar dan menebal. Next. Pengejar pada permainan hijau hitam harus berlari cepat agar lawan bisa ditangkap, merupakan salah satu targetnya untuk menangkap lawan dengan menggunakan tangan dengan memperbesar sudut lengan. Ditinjau dari biomekanik, yang paling tepat menggunakan gerakan otot memperbesar sudut lengan adalah A. Abduksi, B. Adduksi, C. Ekstensi, D. Fleksi, E. Pronasi. Jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Ekstensi. Next. Permainan hijau hitam dipengaruhi oleh faktor penambahan informasi. Guru menjelaskan permainan dan memberikan contoh pada peserta didik
yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan permainan hijau dan hitam. Berdasarkan pernyataan di atas, faktor manakah yang menjadi penyebab peserta didik kesulitan ditinjau dari komunikasi guru PJOK? A. Informasi panjang, waktu lama, dan tidak jelas. B. Peserta didik tidak mampu memperhatikan dalam waktu lama. C. Pemberian contoh dari guru kurang jelas dan tidak kelihatan oleh seluruh peserta didik. D. Informasi yang disampaikan tidak jelas dan contoh kurang jelas. C. Informasi yang diberikan peserta didik sangat singkat dan dengan bahasa yang sulit dipahami. Jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Informasi yang disampaikan tidak jelas dan contoh kurang jelas. Next. Dalam permainan hijau hitam, beberapa peserta tidak mampu mengejar dan memegang lawan. Berdasarkan pengamatan, guru menyuruh mengejar lawan sesaat. Guru memberikan aba-aba. Komponen kebugaran apa yang mengakibatkan kondisi tersebut terjadi? A. Daya tahan kaki. B. Kekuatan kaki. C. Koordinasi. D. Kecepatan lari. E. Kecepatan reaksi. Nah, guru ini memberikan aba-aba, yaitu jawaban yang benar yaitu yang C. Koordinasi. Next. Permainan hijau hitam dilakukan oleh dua regu. Anggota regu harus berkonsentrasi pada instruksi yang sudah diberikan oleh pemimpin permainan. Kedua regu harus cepat bereaksi sesaat setelah aba-aba diberikan. Regu hijau menangkap regu hitam dan sebaliknya. Komponen kebugaran jasmani apa yang dikembangkan ketika regu hijau berusaha saling menangkap dan menghindar? A. Kecepatan reaksi. B. Kecepatan. D. Kelincahan. D. Daya ledak otot. E. Kekuatan. Jawaban yang benar yaitu yang C. Kelincahan. Kata kuncinya yaitu berusaha saling menangkap dan menghindar. Next. Permainan hijau hitam dilakukan oleh dua regu. Anggota regu harus berkonsentrasi pada instruksi yang diberikan oleh pemimpin permainan. Kedua regu harus cepat bereaksi sesaat setelah aba-aba diberikan. Regu A menangkap regu B atau sebaliknya. Komponen kebugaran jasmani apa yang dikembangkan pada saat pemimpin permainan memberikan aba-aba hijau dan hitam? A. Daya tahan. B. Kecepatan. C. Kekuatan. D. Kecepatan reaksi. E. Kelincahan. Dengan memberikan aba-aba hijau atau hitam itu termasuk kecepatan reaksi. Next. Organisme, jaringan, organ, sel, dan sistem. Urutan yang benar dari struktur organisasi biologis manusia dari yang terkecil yang terbesar yaitu A4 2351, B24 351, C15324, D43521, E53214. Jawaban yang benar yaitu yang A. 42351. Next. Apabila jari kita terluka dan mengeluarkan darah, lama-kelamaan darah tersebut akan keluar dari jari kita yang terluka. Bagian darah yang berperan dalam hal tersebut adalah A. Prektosit, B. Eritrosit, C. Leukosit, D. Trombosit, E. Monosit. Jawaban yang benar yaitu yang D. Trombosit. Penjelasannya, bagian darah yang berperan dalam pembukaan darah atau keping darah yaitu trombosit. Trombosit diproduksi oleh tubuh di dalam sumsum tulang belakang bersamaan dengan sel darah merah dan sel darah putih. Fungsi utama trombosit adalah menggumpalkan darah dan mencegah atau menghentikan luka dan mengalami pendarahan. Bagian ginjal dari luar ke dalam adalah A. Pelvis medula cortex, B. Cortex medula pelvis, C. Medula cortex pelvis, D. Cortex pelvis medula, E. Medula pelvis cortex. Jadi bagian ginjal dari yang terluar sampai ke dalam yang benar yaitu KMP. Cortex, medula, dan pelvis. Jawaban yang benar yaitu yang B. Ini gambarnya ya, yang bagian terluar yaitu cortex, terus medula, pelvis, baru ureter. Next. Salah satu teknologi sistem ekskresi pada hemodialisis. Prinsip utama dari teknis hemodialisis adalah A. Terapi
gantian ginjal pasien. B. Penghancuran batu saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut. C. Proses pembersihan darah dari zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan di luar tubuh. D. Tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resepien atau orang lain. E. Terapi donor ginjal. Jadi prinsip utama dari teknologi hemodialisis yaitu yang C. Proses pembersihan darah dari zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan di luar tubuh. Ini gambarnya ya. Hemodialisis merupakan proses pembersihan darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan darah di luar. Urutan level penguasaan keterampilan menurut G. Graham yang paling tepat di bawah ini adalah A. Pre-control proficiency control utilization. B. Pre-control utilization proficiency control. C. Pre-control control utilization proficiency. D. Control utilization proficiency pre-control. E. Pre-control utilization proficiency control. Jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Urutannya yaitu PCUP. Nah, peserta didik yang menangkap bola tenis dengan bentuk gerakan yang berubah-ubah serta terkesan kikuk hanya sesekali dilakukan secara terkontrol menunjukkan ciri penguasaan keterampilan G. Graham pada tahap A. Pre-control, B. Control, C. Utilization, D. Proficiency, D. Advance. Jawaban yang paling benar yaitu yang A. Pre-control. Ini jawabannya. Pre-control itu kemampuan dan pengendalian kesadaran yang rendah atau bergerak hanya sekedar menirukan. Contohnya dia itu bermain bola teknik itu gerakannya masih terkesan kikuk. Seperti itu ya. Ini penjelasannya bisa dibaca sendiri ya. Next. Peserta didik latihan melempar dan menangkap bola tenis dengan konsentrasi penuh dan berhasil menangkap bola dari hasil lemparan. Perilaku ini menunjukkan ciri penguasaan keterampilan G. Graham pada tahap A. Pre-control, B. Control, C. Utilization, D. Proficiency, E. Advance. Jawaban yang paling tepat yaitu kata kuncinya itu dengan konsentrasi penuh dan berhasil menangkap bola. Ini jawabannya yang C. B ya, kontrol ya ini ya. Ini penjelasannya yang ini. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B. Next. Andrian dan Alfian dapat mengaplikasikan keterampilan melempar dan menangkap bola pada permainan bola kasti. Kegiatan yang dilakukan Andrian dan Alfian dalam penguasaan keterampilan menurut G. Graham termasuk pada tahap A. Pre-control, B. Control, C. Utilization, D. Proficiency, E. Advance. Kalau pre-control ini masih kikuk. Kalau kontrol itu sudah mulai berkonsentrasi. Kalau utilization itu dia sudah mulai mengaplikasikan dalam nyata. Kalau yang proficiency itu dia sudah mulai memberikan menambahkan dengan strategi. Jadi kalau kata kunci ini mengaplikasikan, jadi kata kuncinya kan mengaplikasikan. Jawabannya benar yaitu yang C. Bu Pasina adalah guru PJOK SMA di salah satu sekolah negeri di kota Bandung. Beliau mengajar permainan olahraga softball yaitu strategi, penyerangan, dan pertahanan. Pada pelaksanaannya, peserta didik mampu mempraktekkan lempar tangkap bola atau softball dengan materi yang diajarkan oleh Bu Pasina yaitu dengan model penyerangan dan pertahanan. Kegiatan tersebut peserta didik mempraktekkan materi tersebut. Nah, ini kan ada kata kunci strategi ya. Jadi jawabannya benar yaitu yang D. Kalau ini masih kikuk, kalau kontrol itu sudah mulai berkonsentrasi, kalau utilization itu dia sudah mulai mengaplikasikan, kalau proficiency itu adanya strategi gitu ya. Nah, selesai. Terima kasih. Maaf apabila tadi ada suara-suara yang mengganggu ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.